Shalom anak-anak, selamat pagi. Bapak senang melihat kalian, Bapak yakin kalian sehat selalu kuat ya. Anak-anak Tuhan selalu diberkati, diberikan kekuatan. Ya, anak-anak, kita mau memulai lagi kebaktian, kita boleh memulai dengan sukacita. Ya, kita mau pujikan satu pujian yaitu Tuhan Yesus baik. Ayo, berdiri semuanya. Ya. Yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar ya anak-anak, Tuhan Yesus tuh baik sekali buat kita semua. Ya, kita mau mengawali kebaktian hari ini dengan kita berdoa. Kita mohon Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita, dan dialah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa ya. Selamat pagi ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu, siap memuji Tuhan, dan dialah kiranya Kau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kebaktian sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, kalian pasti sudah sarapan kan? Ya, pasti ada yang udah sarapan nasi goreng, mie goreng. Tapi ada satu juga yang sarapan roti ya. Kalau roti itu selalu pakai apa coba anak-anak? Diolesi apa? Mentega, betul. Terus pakai toppingnya, ada yang strawberry, ada yang coklat. Pasti enak ya. Nah anak-anak, sama juga kalian seperti roti dan mentega ya. Kalian sama teman kalian harus seperti roti dan mentega ya, saling membutuhkan ya, saling mendukung, saling mengasihi ya. Nah itu akan membuat roti aja jadi enak ya. Apalagi kalau kalian dengan teman bersahabat saling menolong ya. Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anak ya. Yuk kita mau pujikan roti dan mentega ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Wow, wow, wow. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ya, anak-anak, ya persahabatan, kasih ya. Tuhan sayang pada anak-anak yang mengasihi teman-teman dan saudaranya ya. Nah anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Ya, kita mau mempersiapkan semuanya. Ya, Alkitabnya tolong siapin. Ya, kita mau duduk rapi dengan sopan. Ya, oh ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu pujian ya. Dan anak-anak, Bapak harapkan kita bersama-sama ya. Pujiannya yaitu Roh Kudus yang manis. Ya, yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, anak, kita siapkan lagi ya pujian ini dengan penuh hikmat ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk kita berdoa ya buat firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan sama Ibu Yeni, Tuhan berkati lidah bibir Ibu Yeni sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkatakan berasal daripada Engkau. Tuhan juga berkati anak-anak kami, biarlah mereka juga boleh menerima firman Tuhan itu ke dalam hatinya Tuhan, dan boleh tertanam di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan renungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom, apa kabarnya anak-anak semua? Begini harap anak-anak semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Dan juga saat ini anak-anak sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi. Yuk kita siapkan Alkitab terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Temanya adalah Barnabas berbagi. Anak-anak masih ingat dengan peristiwa Pentakosta? Ya, betul sekali. Saat itu terjadi kunculan Roh Kudus ya. Saat itu banyak orang yang percaya, bertobat, dan dibaptis. Saat itu orang yang bertobat dan dibaptis kira-kira jumlahnya 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya anak jumlahnya. Mereka yang baru bertobat dan dibaptis disebut juga dengan jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula. Jemaat mula-mula ini mempunyai
mempunyai cara hidup yang baru, tidak sama seperti dulu ketika mereka belum bertobat. Bagaimana ya cara hidup mereka yang baru? Yuk kita akan buka Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 dan kita baca sama-sama. Demikian bunyinya. 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, sesuai dengan tadi yang kita baca ya anak-anak, cara hidup jemaat mula-mula saat itu adalah mereka selalu berkumpul, bersekutu untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, mereka juga selalu saling memperhatikan satu dengan lain, saling mengasihi dan saling berbagi, baik itu berbagi makanan, berbagi pakaian, atau kebutuhan lainnya. Jadi saat itu jemaat yang mampu, jemaat yang berkelebihan selalu membagikan makanan, pakaian kepada orang-orang atau jemaat yang kekurangan atau yang membutuhkan. Bahkan ada juga loh yang sampai memberikan hartanya, memberikan uangnya. Ada yang berlebih, mereka mempunyai ladang atau tanah atau rumah. Mereka dengan sukacita, dengan tulus hati menjualnya. Dan hasil penjualannya itu, uangnya diserahkan kepada para rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah anak-anak, para rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus ya anak-anak. Nah anak-anak, pada saat itu ada juga seorang bapak yang bernama Yusuf, orang Lewi dari Siprus. Biasanya oleh para rasul dipanggil dengan nama Barnabas, yang artinya anak penghibur. Dia saat itu mempunyai ladang. Dia dengan tulus hati mau menjual ladang itu dan memberikan hasil penjualannya semuanya kepada para rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Anak-anak, saat itu mungkin hanya ladang itu yang dimiliki oleh Bapak Barnabas, tetapi Bapak Barnabas mau menjualnya dan memberikan uang hasil penjualannya semuanya kepada rasul-rasul untuk diberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Tuhan Yesus telah menggerakkan hati Bapak Barnabas saat itu. Nah, anak-anak, Bapak Barnabas itu nantinya akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan dengan luar biasa. Anak-anak, pada saat itu tidak ada ya istilah atau sebutan si kaya atau si miskin di antara jemaat mula-mula. Tetapi semuanya sama. Karena apa? Karena orang yang kaya, yang berlebih, mau peduli dan memperhatikan jemaat-jemaat lain yang kurang mampu. Anak mereka yang berlebih, termasuk Bapak Barnabas, mau melakukan semuanya itu dengan hati yang gembira, hati yang tulus, dengan sukarela. Mereka tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah melakukannya, tetapi dengan penuh sukacita. Mengapa ya anak bisa begitu? Karena Tuhan Yesus telah menggerakkan hati mereka, hingga mereka semua memiliki hati yang peduli kepada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak pelit, tetapi mau mengasihi orang lain, mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Anak-anak juga bisa ya seperti Bapak Barnabas dan jemaat yang lainnya pada saat itu. Anak-anak bisa melakukan dengan yang jauh lebih sederhana. Nah anak-anak, masih ingat tidak dengan foto-foto di bawah ini? Ada
Ada ya, pasti masih ingat ya? Ya, betul. Ini adalah foto-foto kegiatan ketika kalian berbagi dengan teman-teman di panti asuhan, juga dengan oma opa di panti Werda. Saat itu jauh sebelum masa pandemi anak-anak ya. Itu dalam rangka menyambut Natal Anak tahun 2019. Wah, senang sekali ya anak-anak. Di situ anak-anak menjadi agen cinta kasih Tuhan. Ya, anak-anak mau membagikan berkat kepada anak-anak yang membutuhkan di panti asuhan dan juga kepada oma opa di panti Werda. Terlihat sekali ya, oma-oma terlihat senang sekali dikunjungi oleh anak-anak. Juga anak-anak di panti asuhan sangat senang sekali didatangi teman-teman dari sekolah minggu GKI Guntur. Nah anak-anak, karena sekarang sedang masa pandemi, anak-anak masih harus berkegiatan di rumah. Anak-anak bisa melakukannya dengan sederhana, dengan hal mudah saja. Di rumah anak-anak bisa melakukan berbagi kasih, menjadi agen cinta kasih untuk orang-orang di sekitar. Contohnya nih, di sini ada anak-anak ya, anak laki-laki dan perempuan yang membantu mamanya dengan menyapu. Mungkin anak yang lebih besar bisa membantu dengan mengepel lantai atau mencuci piring, ya. Kemudian anak-anak juga di sini ada yang berbagi mainan. Anak-anak tidak pelit ya. Ini mainan kakak, ini mainan adik, tapi anak-anak boleh main sama-sama, berbagi mainan. Anak-anak juga bisa berbagi kepintaran. Gimana sih caranya, Bu? Ya, dengan cara anak-anak yang lebih besar bisa mengajarkan kepada adiknya yang lebih kecil ketika mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran. Atau mungkin ada teman nih yang kesulitan yang menanyakan kepada teman anak-anak. Anak-anak bisa membuatkan video ya, cara mengerjakannya, menerangkan melewat video, dan anak-anak bisa kirimkan video itu kepada teman yang membutuhkan. Wah, senang sekali anak-anak ya. Nah, ini juga anak-anak juga bisa menyediakan minum kepada papa dan mama. Untuk papa mama yang bekerja, mungkin ketika mereka pulang bekerja begitu capek, lelah seharian di kantor, ketika pulang anak-anak menyediakan minuman untuk mama papa. Wah, pasti mama papa senang sekali ya. Juga ada ya berbagi snack, berbagi kue atau biskuit kepada adiknya atau kakaknya. Atau anak-anak juga bisa berbagi kepada mbak, suster, atau orang-orang yang ada di rumah yang bekerja di rumah anak-anak ya. Anak-anak juga saat ini kan lagi masa pandemi, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya. Anak-anak setelah selesai PJJ, anak jangan asik sendiri ya. Ketika selesai mengerjakan tugas sekolah online sudah selesai, anak-anak jangan asik sendiri dengan HP-nya, main game, main gadget. Tetapi anak-anak juga bisa mengungkapkan atau memberikan perhatian kepada mama papa dengan memeluk mereka dan mengatakan, "Mama, saya sayang mama. Papa, saya sangat sayang papa." Wah, pasti mama papa akan senang sekali ketika anak-anak melakukan. Coba ya, coba anak-anak praktekkan nih. Ketika ibadah ini udah selesai, coba kita hampiri mama papa dan peluk mereka dan katakan, "Saya sayang mama dan papa." Ya anak-anak, ingat ya, kita bisa melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, hati yang gembira. Kita mau mengasihi dan peduli kepada orang lain. Kenapa anak-anak? Semuanya itu akan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Anak, hari ini kita mau belajar ya untuk mau berbagi, mau peduli, dan mengasihi kepada orang-orang di sekitar. Dan ingat, kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, karena semuanya itu akan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau memuliakan hati Tuhan? Wah, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu semuanya mau ya menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b yang berbunyi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang baik, hati yang mau berbagi,
yang mau peduli dan mengasihi kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong mampukan kami dan menolong kami supaya kami juga bisa mempunyai hati yang tulus dan menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, seperti yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan, di mana kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, ya. Yuk, kita pujikan satu pujian kasih pasti lemah lembut, ya. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, ya. Kita boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa masukkan dalam celengan, setelah itu masukkan dalam amplop, nanti ditransfer, ya, melalui nomor rekening yang ada di layar monitor ini. Nah, anak-anak, kita mau berdoakan buat persembahan, ya. Kita mau berdoa buat persembahan, buat doa syafaat. Dan setelah itu kita mau tutup dalam doa, ya. Yuk, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Kau berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan juga berkati orang tua yang sudah dari lelah bekerja. Tuhan berkati mereka semua. Bapak, kami juga berdoa khususnya buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan, di dalam masa PJJ ini. Tuhan tolong berkati anak-anak kami ini, dan mereka boleh menjadi anak yang rajin, Tuhan, anak yang jujur, Tuhan, anak yang baik. Dan kami juga berdoa buat gereja kami, gereja DKI Guntur. Tuhan berkati gereja kami, berlindungi Tuhan. Kau berkati juga para hamba-hamba Tuhan dan keluarganya, ya Bapa. Kau juga berkati para pelayan Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua, ya Bapa.
juga berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam masa yang tidak menentu ini Tuhan. Tuhan kami serahkan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini sebentar kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini dengan satu pujian, oh betapa indahnya. Yuk. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana dipintakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.